Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar serta bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir. Ya Bu, saya kan bapak-bapak juga, anggap saja. Tapi di sini ramai ya sore yang berbahagia ini. Ya, gabungan ini, enggak? Sama semuanya ya. Alhamdulillah, karena banyak bus yang kesumbar hari ini. Nampaknya batuk ya, longsor. Saya juga mau rencana kemarin planning mau pergi juga kan, tapi tidak jadi karena ya kondisi juga hujan. Karena pernah 2 kali juga kena itu. Ya pernah 2 kali. Yang pertama tak tahu berapa mau pulang, hujan, datang lumpur dari atas, habis mobil itu semua, sampai kacanya nggak kelihatan karena lumpur dari atas. Yang kedua, mobil di depan tuh dibawa oleh longsor, dihalang oleh air, saya mundur balik lagi. Memang traumanya luar biasa, sudah 2 kali. Ya Allah sebenarnya, karena dulu mobil dibawa longsor, ditahan kayu. Saya persis di belakangnya, mau naik ke atas sebelum keluar 9. Akhirnya gak jadi pulang, nginap, masuk lagi ke Harau kan, cari villa di sana. Udah gak aman lagi, besok pulang. Tapi yang namanya perjalanan itu juga penting, ya, namanya refreshing untuk dalam rangka mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nampaknya pada pertemuan ini di tahun ini pertemuan terakhir ya Bu. Di tahun ini 2023 insyaallah nanti bertemu 2024. Amin ya rabbal alamin. Yang kita renungkan apa di sini? Tentu dengan bertambahnya tahun, berkurang jatah hidup kita, itu pasti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah yang akan menghitungnya. Bisa kita hitung Ustaz? Bisa. Karena tanda orang yang kembali kepada Allah, dia akan tunaikan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Kita renungkan, masih ada tak puasa yang belum diganti? Masih ada tak sholat yang belum diqadha? Ustaz, saya mulai sholat itu ketika baru punya suami. Kebetulan suami saya sholat, akhirnya saya sholat. Umur berapa ibu nikah sama suaminya? Contohnya umur 25 tahun. Ibu balik umur berapa? 14 mesti kita ganti. Begitu juga puasanya, begitu juga utang kepada manusia. Maka hitung-hitung mulai sekarang. Yang namanya kita masa dulu kan tak tahu. Kadang sholatnya bolong-bolong. Ya, yang namanya ibu-ibu apalagi punya anak kecil, ya sering meninggalkan sholat, sering lalai dan segala macam. Mulai kita selesaikan satu persatu.
Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang makin diberikan oleh Allah umur, maka dia semakin baik, dia semakin soleh, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak salah ketika Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ya kayak ginilah ngumpul-ngumpul dia dengan murid-muridnya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wahai muridku, apakah yang paling jauh Bu? Apakah yang paling jauh dari kita? Saya tanya Bu Ibu, yang paling jauh itu apa Bu? Maka sebagian muridnya menjawab yang paling jauh itu adalah bintang, bulan, matahari. Maka sang imam mengatakan bukan. Yang paling jauh dari kita adalah waktu yang telah kita lalui. Ibu, hari ini wirid, jam sekarang, sore ini, tanggal ini, mungkin tak kita ketemu lagi dengan hari ini? Tak akan mungkin, mustahil. Ya. Maka waktu ini diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, waktu ini terus kita menjauh dan kita tidak akan ketemu. Makanya sebaik-baik manusia yang beruntung adalah lebih baik daripada waktu hari ini. Itu orang yang beruntung. Orang yang merugi, waktu hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi Ibu tuh. Kemarin sholatnya cukup, hari ini sholatnya masih cukup tapi stabil, itu masih merugi. Yang paling parah itu yang celaka. Apa orang yang celaka itu? Waktu hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Dulu mumpung Ibu tuh mau juga wirid, sekarang tak pernah nampak lagi, tak mau lagi ke masjid segala macam. Makanya tanda-tanda orang baik itu apa? Semakin hari semakin baik, dia memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Terus sang imam berkata lagi, lalui. Apa maknanya di sini? Jangan sia-siakan waktu. Setelah yang jauh, sang imam tadi bertanya lagi, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dari kita? Apa yang paling dekat Bu? Ajal, kematian. Ngeri kita mendengarnya. Kenapa? Karena kita berlari menuju iyalah. Pasti kita berlari ke sana. Ini garis start, ini garis finish. Umpamanya 60 tahun jatahnya. Ibu start dari tahun berapa Bu? Sekarang udah umur berapa? Ada yang udah umur 50. Sekarang sudah sampai 50, jatahnya 60, tinggal berapa lagi? 10 tahun Bu. Untuk apa buno omeng orang tunggu tuh? Kalau masih 10 tahun. Ya? Untuk apa lagi Ibu berebut-rebut tanah? Karena sisanya berapa lagi? 10 tahun. Kalau 50, ada enggak yang umurnya 55? Ada. Berarti jatahnya 5 tahun. Kalau 5 tahun jatahnya Bu, kenapa kita berebut? Kenapa kita banyak mempersoalkan masalah dunia? Kalau umur sekarang 59, tinggal berapa lagi? Pas 2024 nanti. Allah Akbar. Kalau udah setahun, apa lagi yang dipikirkan? Ya, atau apa guna kita marah-marah terus sama suami? Tidak ada gunanya. Perbanyak sabar. Makanya Al-Ghazali mengatakan, kenapa dia mengatakan yang paling dekat itu kematian? Supaya kita sering ingat mati. Zikrul maut, orang yang ingat mati adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk
Jadi bagus. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 3 hal yang kita dapatkan daripada zikrul maut tadi. Orang yang selalu ingat mati, dia dapat 3 hal. Yang pertama, asra'ut taubah. Dia akan cepat-cepat kembali kepada Allah. Cepat dia taubah. Apalagi hikmah daripada zikrul yang orang-orang yang mengingat kematian. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan yalin qalbi, akan lunak hati engkau. Rupanya yang untuk melunakkan hati itu apa, Bu? Ingat mati. Kalau tidak percaya cobalah. Ibu umpamanya lewat, pas tiba-tiba tetangga sebelah ganti mobil baru. Orang tahun baru dia ganti mobil baru. Langsung muncul apa namanya tuh? Allah, astagfirullah itu kan adalah semacam hal yang membuat hati kita berdetak. Dari mana duitnya kok dapat mobil baru dia? Jadi muncul sangka dan segala macam. Obatnya apa? Kalau kan tenang hatinya tuh. Kalau kita ingin hati kita hilang sifat rakus kepada dunia. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi tadi. Tidak usah kita berlomba-lomba untuk dunia ini. Karena dunia ini sampai di mana? Ya, orang sombong tidak disukai oleh Allah. Mau sampai di mana dunia ini? Tidak ada habisnya. Makanya para ulama mengatakan dunia ini seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Kalau tidak percaya, cobalah ikutin. Bang, katanya, kita kan belum punya mobil second jadilah. Nah, itu rencana awal tuh. Alhamdulillah dapat mobil second. Bawa main-main sama abangnya. Kawan semua beli mobil baru. Ini alhamdulillahnya setahun 2 tahun sudah dapat mobil. Aduh bang, nggak enak mobil second nih. Kita kreditlah mobil baru. Dapat mobil baru. Setahun kemudian mobil baru dapat, muncul pula model yang baru. Nah, ini masalahnya. Muncul lagi model yang baru. Coba anak model yang baru sekarang. Kalau ibu ikutin pusing kita nengoknya. Xenia dulu muncul Xenia yang baru. Terios dulu muncul model yang baru. Datang kawan, Pak, nggak laku model ini sekarang. Boleh terpancing. Ya udah kita jual, ganti lagi yang baru. Jadi dunia tuh begitu terus, nggak akan pernah habis. Percaya dah? Makanya pagar rumah tuh nggak pernah siap-siap karena itulah tuh. Sudah begini catnya, beginilah lagi catnya. Belum juga puas lagi, ganti lagi wallpapernya begini. Belum juga puas. Nah, kan ada habisnya. Karena dunia ini kata ulama seperti meminum air laut. Semakin diminum semakin haus. Maka jangan terlena. Bolehkah kita berdunia? Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Karena yang banyak berlebih-lebihan itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Kalau bapak itu tidak perlu, Bu, cukup seadanya. Tidak percaya ibu? Yang berlebihan itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ada juga bapak-bapak. Ibu mau bukti? Ya, coba kita buktikan. Pertama nikah, kita start dulu setelah ijab qabul. 5 1 pakaian suami, 3 pakaian istri. Itu pengalaman pribadi kadang-kadang. 1 suami, 3 istri. 10 tahun beli lagi box yang 5 box itu. Semua ini untuk istri, pakaian suami ngungsi keluar. Padahal yang dipakai itu sekali setahun, ya enggak? Ya Allah, Bang, masih ada baju baru sekali pakai. Kenapa ibu-ibu seperti itu?
pesta satu, bang baju iyo, sudah baju satu. Ya, bang ada majelis taklim, sudah pula baju satu. Jadi kostumnya banyak. Kalau begitu, kalau tidak akan terpakai sebetulnya secara, kalau kita mau dapat pahala, lebih bagus dibagi. Oh, dipilih lagi, dipilah. Akhirnya muncul rasa sayang lagi, tidak jadi dibagi masuk lagi. Habis itu tidak juga dipakai. Nah, hal-hal ini kadang-kadang inilah yang membuat kita tidak pernah puas. Apalagi kondisi persaingan. Persaingan hidup itu luar biasa kadang-kadang. Karena hari ini manusia hidup bukan lagi di tataran kemampuan. Nah, kan? Saya mikirnya untuk apa tuh? Hah? Iya, mereknya Elizabeth semua tuh. Ya? Kalau udah Elizabeth apa lagi? Tahu ibu semua meskipun KW3 contoh ya. Luar biasa harganya kecil 600, la ilaha illallah. Kecil harganya 600 sampai 700 sampai 1 juta tergantung KW-nya. Allahu Akbar. Ini kalau diikutin terus-menerus hal-hal yang seperti ini yang menyebabkan kita lalai untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Boleh, tidak ada masalah. Wala tubazir, jangan mubazir, karena mubazir adalah saudara syaitan. Kalau sampai 20 tasnya, kira-kira mubazir atau tidak ada? Ini masalahnya. Ya, sampai 20 jadi koleksi dan segala macam. Sedekah pelit kita. La ilaha illallah. Di sinilah kena ini. Jadi yang paling jauh waktu. Pesannya di sini ibu-ibu, menjelang akhir tahun ini kita muhasabah. Apa resolusinya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya? Yang kedua yang paling dekat apa tadi? Kematian. Ingat, setiap hari kita pergi ke garis finish tadi. Pertanyaannya hari, sudah siapkah kita atau tidak? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Siapkanlah. Wal tanzur itu apa bahasa awaknya, Bu? Perhatikan. Ini ayat ini cocok untuk akhir tahun ini. Wal tanzur, perhatikan, lihat nafsu dirimu. Ibu merenung, tengok dirimu, kata Allah. Ma qaddamat lighaddin, apa yang telah engkau siapkan untuk hari esok. Ghadan itu apa bahasa awaknya, Bu? Esok. Jadi para ulama heran juga apa makna ghadan di sini. Allah gambarkan mati itu besok pagi. Kenapa? Begitulah singkatnya hidup. Jadi hidup itu tidak lama, sebentar. Maka manusia akan menuju ke tempat yang dituju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Terus Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling ringan? Apa yang paling ringan, Bu? Apa yang paling ringan? Kapas. Tidak. Bukan kapas yang paling ringan, kata Imam Ghazali. Melihat kondisi umat pada hari ini, betullah apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi. Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling ringan oleh umat manusia adalah tarikus sholat, meninggalkan sholat. Apa buktinya? Umat Islam lebih banyak yang sholat atau tidak? Lebih banyak yang tidak sholat. Ini real datanya. Sampai hari ini
78 pernikahan. Berapa pasang? 78 pasang pernikahan. Dihitung. Saya tahu itu siapa yang sholat atau siapa yang tidak sholat. Karena ditanya. Setiap mau nikah ditanya, kamu sholat atau tidak? Mereka mengatakan sholat, tapi pasti tes gagal. Tidak lolos tes. Akhirnya terpaksa jujur. Tidak sholat katanya. Tahu. Ketahuan di sana. Dari 70 pasang yang nikah, tahu tidak ibu berapa pasang yang sholatnya? Paling 20 pasang. Paling 20 pasang. Yang selebih itu sholat. Maghrib, isya enggak. Sholat. Enggak ada, semuanya sholat. Tapi ada yang cuma sholat Jumat. Ada yang kadang-kadang cuma sholat maghrib. Ada yang 3, ada yang 2. Oh, apakah latar belakang mereka tidak sekolah? Rata-rata sarjana. Banyakkah sarjana yang tidak sholat? Jangan sarjana, profesor aja ada yang tidak sholat. Jadi masalah sholat kadang-kadang hari ini dianggap ringan. Padahal sekali saja kita meninggalkan sholat dengan sengaja, siap-siaplah dibakar selama 30 tahun. Sehari di akhirat berapa? Berapa tahun di dunia? 1000. Jadi jangan kira, oh masuk neraka nanti paling 1 hari, 1000 tahun. Maka sholat bukan hal yang main-main. Tapi begitu ringannya orang meninggalkan sholat hari ini. Maka bab sholat ini kita kuasai itu, begitulah pentingnya sholat tadi. Karena banyak hari ini anak-anak kita yang lalai sholat. Khawatir kita. Allah gambarkan dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Akan datang nanti generasi di akhir itu orang yang sudah lalai untuk sholat. Kalau sudah sholat dilalaikan, dan inilah kunci terbentuknya rumah tangga yang bagus. Maka kunci sakinah itu yang pertama. Setiap pernikahan itu kami ajarkan kunci keluarga baik itu yang pertama, suami istri sholat. Itu kunci. Meskipun kaya raya, tapi kalau suami istri sudah tidak sholat, jangan harap keberkahan itu akan datang di rumah tangga. Tak akan pernah aman. Itu konsep dari Rasulullah. Nawwiru manazilakum bis sholat, kata Nabi. Berilah rumahmu cahaya dengan sholat. Rupanya Bapak Ibu, rumah itu baru ada cahayanya kalau penghuninya sholat. Maka saya gambarkan dulu sebuah kisah orang yang bernazar, anaknya sakit parah karena sudah muak mungkin. Ini akibatnya saya ambil karena ini cerita dari turun-temurun dari ustaz dulu. Apa kata nazar Pak tadi? Sempatlah anak saya ini sehat, saya minum air seni, buang air kecil anjing. Na'udzubillah. Sehat. Nazar apa hukumnya? Wajib. Konsultasinya gimana? Sehat anaknya. Mungkin tak minum air itu? Tak mungkin. Apa kata ulama setempat? Dia ngadu kepada seorang ulama. Apa kata ulama tadi? Kalau nanti cari orang yang tak pernah sholat, tampung air hujan rumah itu, minum selesai gitu. Bayangkan tuh. Ya, cari orang yang tak pernah sholat, ambil air hujan ambil air hujannya itu dari atap rumahnya tadi, minum. Ya, begitulah indahnya orang yang tidak sholat. Karena sholat bagian dari zikir kepada Allah, sementara zikir adalah menghidupkan hati kita,
Maka makna di sini orang yang sholat berarti hatinya hidup. Kalau hatinya hidup di sisi Allah dia berarti manusia hidup. Orang yang tidak sholat hatinya mati, maka Allah memandang dia sudah mati. Makanya kalau ada suami istri, suaminya sholat, istrinya tidak sholat, berarti suami tidur dengan orang. Atau istri sholat, suami tidak sholat, berarti istrinya tidur dengan bang. Ibu yang bilang bukan saya, jangan marah sama saya. Nah ini akibat saja Bapak ibu-ibu. Tapi jangan sampai pula di rumah nanti abangnya tidur sama bang, kayak kacau nanti. Beginilah perlunya, pentingnya kita memandang sholat tadi. Ustaz, kalau suami nggak saya sholat boleh? Nggak boleh juga melawan, sabar, doakan, insyaallah. Ya, ini hanya sekedar hikmah, seolah-olah kita tidur dengan orang yang tidak hidup. Itulah seolah-olah. Bukan berarti dia tidak hidup kok dia. Tapi nggak boleh juga kita menghadapi orang seperti ini. Ustaz, saya udah hijrah, saya sudah sholat, suami saya belum mau sholat, maka perbanyak doa. Banyak doa. Ya, kadang jawabannya itu kan tidak satu kubur, kita tidak bisa begitu juga. Ya, yang penting doakan agar hatinya terketuk, karena bisa jadi nanti suatu saat dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pengabdian tetap tidak boleh juga. Bagaimana bentuk apapun suami kita, tetap suami itu tempat berbakti bagi seorang istri. Maka ketika istri itu sabar, maka berlipat gandalah pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan wanita yang paling mulia, Asia, siapa suaminya Bu? Fir'aun. Tapi karena dia sabar, ada suami yang seperti Fir'aun? Kan tidak ada. Padahal Asia tadi mulia. Itu aja perbandingannya. Maka jangan jadikan ini sebagai rintangan kita. Asia saja yang mulia di sisi Allah, suaminya Fir'aun. Begitu juga sebaliknya, Nuh yang sangat mulia di sisi Allah, seorang nabi, tapi istrinya ingkar kepada Allah, kafir. Maka itu semua kita kembalikan, karena urusan hidayah, urusan dia bertaubat kepada Allah, kembali ke dirinya masing-masing. Tapi kita tetap berikhtiar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang ketiga. Yang paling jauh waktu, yang paling dekat mati, yang paling ringan meninggalkan sholat. Terakhir, apakah yang paling berat dalam kehidupan kita ini? Yang paling berat itu apa Bapak Ibu? Apa yang paling berat? Bukan batu. Yang paling berat adalah memikul amanah. Memikul amanah. Ibu amanahnya apa? Anak, suami. Semua kita ini punya amanah. Tapi kadang-kadang orang berebut dengan amanah. Nonton ibu debat malam tadi? Tidak usah nonton ibu lagi. Nanti memunculkan gosip. Banyak dosa kita kan. Orang berebut dengan amanah, padahal mereka tidak tahu bahwa amanah ini berat untuk dipikul. Maka orang yang menjalankan amanah, orang yang bisa menunaikan amanah, pahalanya juga berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amanah itu berat. Makanya amanah itu perlu diberikan kepada orang yang ahli. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila suatu urusan diberikan kepada bukan yang ahlinya, maka tunggu kehancuran. Ini menyangkut tentang bagaimana kita melihat pemimpin kita ke depan. Baik pemimpin yang di DPR ataupun
pemimpin kita yang akan datang. Pilih ikhtiar, berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan dapat pemimpin yang baik, yang memperhatikan agama kita. Ini yang paling penting. Ya, yang peduli terhadap ulama, yang peduli terhadap ajaran agama yang kita anut. Maka ibu-ibu rahimakumullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin dan Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Mudah-mudahan amanah yang Allah berikan ini dapat kita tunaikan sebaik-baiknya. Apa amanah untuk ibu? Diri kita, ya. Tangan amanah, mulut amanah. Allah amanahkan mulut ini kepada ibu. Untuk apa ibu gunakan? Sering kita baca di Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kami kunci mulut mereka, kata Allah. Kenapa? Mulut bisa berputar-putar. Mulut bisa berbohong, dikunci oleh Allah. Terus siapa yang menjawab? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang berkata kepada kami itu adalah tangan, kata Allah. Kenapa tangan yang berkata? Karena yang berbuat itu siapa? Tangan. Yang ambil barang orang itu siapa? Tangan. Terus apa lagi? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang bersaksi ketika itu adalah kaki. Tangan bicara, kaki bersaksi. Kenapa kaki yang bersaksi? Yang melangkah itu siapa? Kaki. Terhadap apa mereka mengatakan bima kanu yaksibun, terhadap seluruh perbuatan yang mereka perbuat. Lagi direkam. Jadi tangan merekam, kaki merekam, nanti kapan dibuka? Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu rekaman itu? Hanya kita dan Allah. Orang lain tak tahu. Maka mulai kita lihat diri kita tadi. Ketika kita lihat, kita perbaiki yang kurang, kita tingkatkan yang baik. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, dan Allah sehatkan badan kita. Jadi masalah sholat ibu sudah selesai, tinggal 2 item lagi. Yang pertama, sholat Jumat. Tapi apa adakah dikaji besok atau tidak? Karena ini untuk laki-laki. Enggak usah ya. Lanjut ke sholat jamak qashar. Setelah itu baru kita masuk nanti bab puasa. Karena habis sholat apa lagi? Puasa. Habis puasa zakat. Habis zakat haji. Habis haji selesai fikih ibadah. Masuk fikih muamalah. Fikih itu ibu marah nanti itu. Bahas juga bab poligami. Terus apa lagi? Talak. Setelah talak apa lagi? Cerai. Setelah cerai apa lagi? Zihar. Tahu zihar? Pernah dengar kata-kata zihar? Menyamakan istri dengan ibu kandung. Maka hati-hati manggil mama. Masuk ke wilayah fikih munakahat, masuk adopsi, masuk waris, masuk fikih mawaris. Itulah rentetan fikih yang insyaallah akan kita kaji. Mudah-mudahan ya Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, tetap kita istiqamah untuk beribadah kepada Allah. Ala hazinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله صحبه وسلمها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Demikian ibunda semua, mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.